الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على ممر الدهور والزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لذو فضل على الناس والله يحب المؤمنين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, monggo kula panjenengan siang menika sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten kula kali panjenengan ngantos siang menika tasik pinaringan nikmat saking Allah, arupi hidayanipun Allah, arupi kesempatan ingkang dipun sukaaken Allah dumateng kula panjenengan, sehingga kula panjenengan saged nindakaken kewajiban kula panjenengan arupi salat Jumat. Monggo ningkataken takwa lan iman kula panjenengan kangge nglahiraken syukur atas nikmat Allah ingkang arupi kesempatan ibadah kados mengaten, dengan sebaik-baik mungkin memanfaatkan setiap kesempatan, tidak terlepas pada saat kita ada di masjid yang begitu mulia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah 2 minggu lebih ini kita sudah ada di bulan yang begitu dimuliakan Allah, bulan Rajab. Baik pribadi-pribadi yang lebih siap di dalam menyambut bulan-bulan yang lebih berkah dan lebih besar lagi, terutama bulan Ramadan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, bukankah Rasulullah Muhammad SAW senantiasa menganjurkan kepada kita untuk kita memperbanyak wirid, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya sehabis sholat 5 waktu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah hambamu ini, Allahumma inni ala zikrika, agar senantiasa ingat, agar senantiasa mau membasahi lesan kami bizikrika, dengan berzikir kepadamu, wa syukrika, selanjutnya jadikanlah kami termasuk orang-orang yang pandai bersyukur terhadap semua nikmat-nikmatmu ya Allah, wa husni ibadatik, dan pada akhirnya kami bisa meningkatkan kualitas ibadah kami di setiap waktu dan di sepanjang hari dan sepanjang tahun, di sisa-sisa umur kami. Ini adalah doa wirid yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita baca setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ayyuhal hadirun, kalau kemudian kita mencoba mengkait-kaitkan anjuran doa tadi dari Rasulullah dengan 3 bulan yang dimulai dari sekarang, sebenarnya sangat korelatif sekali, sangat berhubungan.
Menurut pendapat kami pribadi, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa zikir kepadamu. Setelah kami pandai berzikir, maka lahirlah jiwa syukur dari hati sanubari kami, wa syukrika. Dan pada akhirnya setelah membiasakan diri melahirkan rasa syukur dari hati sanubari terdalam, harapan paling puncak adalah husni ibadatik, yaitu semakin bermutunya, semakin meningkatnya kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Maka ayyuhal hadirun, tantangan sebenarnya buat kita sesama orang muslim, buat kita orang mukmin adalah hadiah terbesar sepanjang tahun yang akan diberikan kepada umat Muhammad, yaitu bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan bukan perkara mudah. Mungkin bagi kita yang tidak memandang Ramadan sebagai bulan yang begitu istimewa, kita nggak ada bedanya dengan kita akan memasuki bulan-bulan selain Ramadan. Tapi bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang selama ini kepingin menuai barokah sebanyak mungkin, kepingin memaksimalkan Ramadan, maka dibutuhkan satu mental yang sangat siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Itulah kenapa Allah kemudian kasih Rajab dulu, di mana di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manifestasi atau perwujudan dari Allahumma inni ala zikrika, ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa zikir kepadamu, mari kita latih di bulan Rajab ini. Karena Rajab itu adalah syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Maka kalau sudah lakopnya atau julukannya ada sudah bulannya Allah, berarti ini bukan bulan yang main-main. Bulan dimana kita itu dikasih kesempatan seluas-luasnya oleh Allah untuk kita lebih meningkatkan persiapan kita di dalam menghadapi bulan-bulan setelah bulan Rajab, yakni bulan Sya'ban dan puncaknya Ramadan nanti. Dengan cara apa? Monggo ngata-ngatakan zikir dumateng Allah. Mboten wonten amalan sing saged membikin kita lebih dekat kepada Allah, agar kita senantiasa pada akhirnya lebih menjaga ibadah kita kepada Allah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Hanya dengan zikir kepada Allah akan ada jaminan kita akan dekat kepada Allah. Rasulullah dawakan wonten hadis, zikrullahi alamul iman. Zikir kepada Allah itu adalah alamul iman, tanda-tandanya iman. Wa bara'atun minan nifaq. Zikir juga bisa dijadikan tolak ukur tentang bebasnya seseorang dari sifat yang paling dicela Allah, yaitu sifat munafik. Jadi untuk membedakan apakah seseorang itu termasuk orang yang munafik atau tidak, salah satu caranya adalah dengan melihat dia termasuk orang yang senang berzikir kepada Allah ataukah tidak. Karena hanya orang-orang yang hatinya bebas dari sifat kemunafikan saja yang akan sanggup langgeng berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya hadis, wa hisnun minasyaitan. Zikir juga termasuk hisnun minasyaitan, yaitu benteng daripada gangguan setan. Ayyuhal hadirun, setan adalah makhluk Allah yang paling membahayakan kita. Innasyaitana aduwwul lakum mubin. Setan adalah musuh kita yang nyata. Tipu dayanya luar biasa. Cara setan mengganggu dari satu mukmin ke mukmin yang lain dilihat kadar keimanan dan keilmuannya. Semakin ilmunya tinggi, semakin imannya tinggi, maka setan rekadayanya atau rekayasanya juga semakin cerdas. Dan kebanyakan dari kita ayyuhal hadirun, kebanyakan tertipu dengan bujuk rayuan setan. Karena apa? Satu, kita tidak mau mengistiqomahkan zikir kepada Allah SWT.
Mungkin zikir itu bisa kita lakukan, tapi masalahnya saged istiqomah napa mboten? Karena al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah niku langkung saya tinimbang 1000 kemuliaan. Napa melih? Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal sing paling disuwenengi Gusti Allah niku nggih napa? Amal ing adwamuha. Amal sing paling langgeng wa in qalla, walaupun gedhe. Terus pangapunten zikir mboten perlu dangu-dangu kok ora, mboten perlu lama-lama. Setidaknya kalau nggak bisa 2 menit ya semenit lah. Nanti lama-kelamaan ketika frekuensinya kita tingkatkan, kita seringkan, akhirnya kan bisa nambah-nambah sendiri. Nggak masalah baca wirid 1 menit, tapi kemudian itu istiqomah berkelanjutan tanpa putus, itu jauh lebih disukai Allah, jauh lebih dicintai Allah daripada mereka yang jarang-jarang wiritan, sekali wiritan langsung sejam 2 jam muter tasbih tanpa kemudian ada hitungannya. Itu Allah kurang suka. Allah lebih suka wiritan ataupun zikir yang sifatnya istiqomah. Dan wahirzun minan niron, zikir juga menjadi perisai buat kita dari api neraka Allah. Rasulullah didakwakan wonten hadis rintunipun ayyuhal hadirun, asyaddul a'mal, amal yang paling susah dilakukan oleh seseorang salasun, ada 3. Yang pertama yang menempati peringkat nomor 1 apa? Zikrullahi ta'ala ala kulli hal. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah di setiap waktu dan di setiap tempat. Ini adalah amalan yang sangat-sangat susah dilakukan oleh siapapun. Tidak gampang zikir itu. Kalau zikir di waktu-waktu tertentu mungkin semua orang bisa, tapi kalau kemudian zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, melanggengkan aurat atau wiritan tanpa kemudian mengenal tempat dan juga mengenal zaman, nah ini yang enggak semua orang bisa, makanya dikatakan paling sulit. Berikutnya apa? Wa muasatul akhi mimmalika, yaitu mau membantu orang lain dengan harta benda kita. Kalau kita sih amal apapun insya Allah sanggup kita lakukan. Tapi kalau sudah urusannya duit, kalau sudah urusannya itu adalah uang, ibadah yang paling anteb, ibadah yang paling meyek-meyek, ya urusan duit. Ibadah yang kaitannya dengan urusan duit, mau sedekah, mau infak, mau zakat, itu adalah ibadah yang tergolong kategori kelas berat. Tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Bukan masalah si kaya maupun si miskin, tapi lebih ke arah mental. Mental memberi, mental berbagi, tidak mengenal si kaya maupun si miskin. Karena berapa banyak si kaya tidak sanggup untuk berbagi sedikit harta bendanya, berapa banyak si miskin sanggup untuk berbagi dengan harta benda yang serba kekurangan sebenarnya dianya. Makanya bicara mental. Dan berikutnya yang ketiga adalah wa insaful faqiril ba'isi min nafsi, membantu orang yang sedang kesulitan. Kita mau rela membantu dengan ikhlas orang yang sedang mengalami kesulitan. Itulah 3 amalan yang paling susah kita lakukan. Maka ayyuhal hadirun, bulan Rajab ini merupakan momentum buat kita untuk apa? Untuk meningkatkan takarub kita dengan cara banyak zikir. Dengan banyak zikir ini akan ada banyak perubahan yang akan kita rasakan, kita alami di bulan berikutnya. Setidaknya monggo ngata-ngatakan istighfar dumateng Allah. Keranten istighfar niku fadilah ageng. Istighfar niku ndadosaken kula panjenengan dijamin doanya sama Allah dikabulkan. Karena kita hampir tiap hari disengaja atau tidak banyak melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan itulah yang kemudian menutup hijab, menjadikan hijab atau penghalang kita untuk kemudian berdoa kepada Allah tidak lantas dikabulkan sama Allah. Ucap saucap insya Allah kula panjenengan bakal dipun pirengaken Allah menawi kula panjenengan niku ahli tobat teng Allah, ahli maos istighfar. Monggo ngata-ngatakan istighfar
untuk kita mendapatkan pertolongan oleh Allah di bulan Rajab ini, agar menuju Sya'ban nanti jiwa syukur kita lahir sebelum memasuki bulan Ramadan. Selanjutnya, setelah kita memperbanyak istighfar, wirid apa lagi yang semua orang bisa lakukan, bisa ucapkan, gampang dilakukan, dan itu perubahannya akan terasa, apalagi selain istighfar, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pun neko-neko boten usah maca wirid sing antik-antik, sing jarang dipun amalaken tiyang, sing panjenengan merasa amrat, merasa berat, pun namung ngatah-ngataken istighfar mawon, ngata-ngataken sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi wonten sak lebete wulan Rajab menika, insyaallah garansi ayyuhal hadirun, kita nanti masuk di bulan Sya'ban, mental kita sudah lebih berkualitas, yaitu mental yang sudah sering melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti di bulan Sya'ban yang merupakan bulannya Rasulullah, kita lebih banyak mendorong diri secara otomatis untuk senantiasa mengedepankan syukur daripada mengeluhnya. Apalagi sekarang masa-masa yang seperti ini, masa di mana semuanya serba sulit, kita sudah mulai bahagia karena keadaan ekonomi sudah mulai pulih, kegiatan sudah mulai normal kembali sana sini, tahu-tahu ada saja. Sehingga akhirnya kemudian bagi pengusaha, bagi mungkin dunia pendidikan, mungkin dunia industri merasa terancam kembali. Ada yang namanya PPKM lagi. Ini kalau kemudian kita kurang siap secara mental ayyuhal hadirun, kita akan terus menyalahkan keadaan, lebih-lebih na'udzubillah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila butuh menyikapinya dengan jiwa yang syukur kepada Allah. Apabila kita memiliki jiwa syukur itu, kita lebih melihat solusi daripada masalah, kita lebih melihat sisi kebaikannya daripada sisi keburukannya. Kita akan lebih banyak berhusnuzon kepada Allah daripada suudzon kepada Allah. Kita akan lebih banyak untuk bersyukur daripada mengeluh. Itulah jiwa syukur. Jiwa syukur tidak mungkin kita miliki ayyuhal hadirun kalau ngapunten kita belum ahli zikir kepada Allah SWT, minimal ahli istighfar, minimal ahli sholawat. Syukur itu akan lahir. Kalau sudah syukur lahir, apa manfaatnya? Itulah puncak panjenengan mendapatkan keuntungan dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Sumber masalah di kehidupan ini, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah nopo mawon, kalau namung nyampe akan nopo isine kitab, namung setunggal kirang syukuripun dumateng Allah. Menawi kula panjenengan ahli syukur dumateng Allah, elek niku dipikir apik. Napa maneh apik? Kranten apa? Kranten sampun membiasakan diri untuk memandang bahwa semua ini adalah datangnya dari Allah. Maunya kita yang baik-baik saja, maunya kita lancar-lancar saja, maunya kita nggak ada masalah. Tapi Sang Khalik Allah maunya nggak begitu. Lantas kemudian kita mau mengeluh, kan rugi. Sudah kita itu nggak mendapatkan solusi, kita juga semakin terpuruk. Maka bagi orang-orang yang ahli bersyukur, mau positif, lebih bahagia, mau negatif pun tetap senyum. Semua dihadapi dengan semua datangnya dari Allah. Baik Allah, jelek Allah, maka semua adalah Allah. Karena semua hakikatnya Allah, maka saya ini hanya menyikapinya dengan cara menerima dengan hati yang lapang dada. Maka dengan demikian kita akan pelan tapi pasti akan ditempatkan di derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masuk bulan Ramadan ayyuhal hadirun, kita akan husni ibadatik. Insyaallah napa sing kula jenengan langgengaken wiritan mantun salat niku Allahumma inni ala zikrika wa syukrika terjawab di bulan Ramadan, yaitu husni ibadatik. Ibadah kita akan meningkat, kualitas kita akan semakin tinggi, dan kita benar-benar orang yang paling beruntung di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng ndedonga teng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan termasuk ditetesaken tiyang ingkang Allah sukani pertolongan untuk senantiasa zikir kepada Allah. Karena hanya orang yang ditolong Allah,
yang akan sanggup untuk senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa untuk bertobat istighfar kepada Allah, banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan banyak membaca Al-Quran. Akhirnya seseorang menjadi Sofiyullah, orang yang dipilih Allah, yaitu orang-orang yang pandai mensyukur nikmat Allah. Hanya Allah semata yang sanggup melakukan itu. Tiada upaya, tiada kekuatan yang bisa kita lakukan untuk bisa menggapai itu semua kecuali bima'unatillah, karena pertolongan Allah. Mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk tiang ingkang minasyakirin, tiang-tiang ingkang minadzakirin, minal maqbul, minal mustaghfirin. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكبر ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الحي منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولذكر أعز وأجل وأكبر.